Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan seluruh klub wajib melepas pemainnya saat negara memanggil. PSSI sudah memberikan jadwal tim nasional pada seluruh klub sepak bola. Dengan demikian, tak ada alasan bagi klub untuk menahan para pemainnya. Kemarin itu ada 5 yang dipanggil surat yang pertama. Tapi konfirmasi terakhir di grup. Kita kan ada grup tuh ya antara klub sama ada Coach Nova di situ. Nah, itu katanya semalam tuh katanya ada perubahan. Ya, yang perubahannya kita belum dapat suratnya. Nanti terkait berapa akhir pemain Persija ini belum ada perubahan. Ya karena kita belum tahu, gitu kan. Jadi kita anggap kan yang 5 kemarin itu mungkin batal kan gitu. Ya habis itu nggak tahu lagi. Bang, bisa dibilang memang kan ini bisa dibilang mepet ya, dan klub juga pasti menggunakan pemain yang akan dipanggil kalau gitu. Agar tidak terjadi hal kayak musim lalu bentuk pemain, kira-kira Persija mau pas kah atau ada satu atau 2 pemain aja yang dipanggil aja belum tahu gimana mau ngelepas apa enggak. Sananya kalau jadi dipanggil 5 atau kan Persija ada ngasih cuma 1 atau 2. Ya kita tunggu aja nanti gitu. Kita kan belum ada suratnya. Masa kita ngomongin sesuatu yang belum ada. Dengan para pemain yang datang tepat waktu, dan saya minta Pak Marji, Badan Tim Nasional untuk mengingatkan klub. Karena ini kepentingan nasional, dan saya Esko Waketum bisa menghukum mereka. Saya sangat kecewa tidak hadirnya 2 pemain dengan alasan berbagai macam alasan. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua, PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas. Itu saja sama pelatihnya ditahan. Jadi tidak ada alasan ya klub-klub tidak melepas pemain. Melepas pemain, saya turun tangan langsung. Ya, merah putihnya mendiban. Karena jadwalnya sudah ada. Kalau dulu ketika jadwal tim nasional belum diatur dengan baik oleh PSSI, itu salahnya PSSI. Kalau sekarang jadwalnya sudah benar-benar diatur. Kita terus berbicara tentang persiapan tim nasional kita untuk U23 yang dipersiapkan menghadapi Piala AFF di Thailand 17-26 Agustus ini. Sudah memulai latihan kemarin. Ya, pemain-pemain sudah berdatangan dan mereka berlatih di lapangan A Senayan. Paling tidak 17 pemain sudah ikut, namun ada 6 pemain yang belum hadir. Ya, di antara 6 pemain itu ada 2 pemain yang khusus membuat ketua BTN, Badan Tim Nasional Pak Sumarji ini agak menjak-menjak marah-marah. Rizky Ridho dari Persija dan Zaki Ashraf dari PSM yang Pak Marji ini bilang ini akan ditahan oleh klubnya, dihambat, terutama bagi pelatih asing, ya Thomas Doll tentunya di Persija dan ada Tavares di PSM yang tidak memberikan pemain karena mungkin baik Rizky Ridho dan Zaki ini seperti dalam video saya kemarin itu dibutuhkan dalam tim. Ya tidak dilepas karena baik Persija dan PSM akan menghadapi laga-laga yang tentunya membutuhkan kedua pemain tersebut. Tapi apapun ini bagi Pak Sumarji ya tentunya seakan-akan ini tidak menghargai panggilan untuk bermain di tim nasional. Terlepas dari Piala AFF ini dikatakan piala yang tidak bukan agenda FIFA ya, atau banyak yang bilang ini piala ciki, kasih aja yang lain-lain, tidak usah dipaksakan. Tapi tidak juga, karena ini kan kemauan dari STY meminta ini membawa nama negara, terlepas di Piala AFF, tapi ini untuk Indonesia ya, bahwa di Piala AFF Under-23 sebetulnya masalah-masalah feeding untuk timnas dari klub-klub Liga 1 pun juga mungkin akan ada masalah juga, bro, gitu loh. Tapi sebentar, sebelum ke sana, kok ada ya orang dipanggil masuk timnas terus nolak gitu ya, sementara orang luar negeri nih yang jauh-jauh di Eropa gitu merasa bangga jadi bagian dari timnas Indonesia. Ada-ada aja. Oke, lanjut. Jadi kalau penyusunan skuad timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Piala AFF U23 kini jadi sorotan. Komposisi timnas Indonesia U23 tidak bisa seperti yang diharapkan pelatih Sintayong STY.
Pasalnya dua tim Liga 1 yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar enggan melepas pemain mereka yang dipanggil Sintayong ke timnas. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) atau manajer Timnas Sepak Bola Indonesia Sumarji berang dan mengaku kecewa dengan dua klub papan atas Liga 1 yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar. Kekecewaan dan kecaman terutama ditujukan Sumarji terhadap pelatih asing di kedua klub tersebut, Persija dan PSM. Sebab sang pelatih tidak mau melepas pemainnya untuk bergabung ke Timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong telah memanggil 23 nama untuk Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Thailand. Sayangnya hingga latihan perdana yang digelar Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, hanya ada 17 nama yang sudah bergabung dengan Garuda Muda. Sementara 4 nama yakni Beckham Putra, Kadek Arel, Alveandra Dewangga, dan Adi Satrio dikonfirmasi telah memberi tanggal bergabung. Akan tetapi dua sisanya, yakni Rizky Ridho, Persija Jakarta, dan Zaki Ashraf, PSM Makassar, belum menunjukkan tanda-tanda akan dilepas oleh klub masing-masing ke Timnas Indonesia U23. Karenanya Sumarji mengecam pelatih Persija Thomas Doll dan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares, karena sudah mempersulit timnas. Saya sangat kecewa tidak hadirnya dua pemain. Dengan alasan berbagai macam alasan. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua PSM Makassar, kata Sumarji dalam video yang diunggah akun Instagram @skoreindonesia. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional, hanya dipanggil untuk memperkuat timnas. Itu saja sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas, ujar perwira polisi berpangkat kombes itu dengan nada tinggi. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain. Akan tetapi, kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri, ujar Sumarji yang juga menduduki kursi Exco PSSI. Karenanya Sumarji akan melaporkan kedua pelatih asing dan dua klub itu ke PSSI. Dan ini akan saya laporkan ke Ketua Umum supaya ada tindakan ke belakang seperti apa. Tidak boleh kita biarkan orang pelatih asing cari makan di negara kita, tetapi mempersulit timnas. Kalau bicara timnas ini bicara negara, tegasnya. Baca juga, sederet jabatan strategis Sumarji manajer timnas dan perwira menengah dibanting ofisial Thailand. Jadi pada kesempatan ini, saya berharap dukungan dari masyarakat karena kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, kami pun akan kesulitan karena pelatih asing selalu berlindung pada bukan kalender FIFA, tegas Sumarji. Terlepas dari hal itu, Sumarji mengklaim pihaknya juga telah menyiapkan plan B apabila Persija Jakarta dan PSM Makassar sampai akhir ogah melepas Rizky Ridho serta Zaki Ashraf ke Timnas Indonesia U23. Menurut Sumarji, ada dua nama alternatif yang bisa dijadikan opsi, yakni Muhammad Kanu dan Haikal Al-Hafiz. Baca juga, dipukuli saat laga Indonesia vs Thailand, kombes Sumarji, tidak masalah, ini bagian dari perjuangan. Memang ketika nanti betul-betul Zaki dan Ridho enggak datang, saya sudah koordinasi dengan Coach Sin. Opsinya adalah, 1 Kanu, dan mungkin opsi kedua Haikal, kami akan komunikasikan lagi dengan klub, Pap Sumarji. Tetapi kemarin saya sudah ditelepon sama manajemen sama Persis Solo, kalau memang kamu dibutuhkan hari ini juga akan dikirim. Tidak usah ragu-ragu dan Persis Solo mendukung sepenuhnya program timnas, tambahnya.